Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Kali ini dalam edisi kisah para nabi dan rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi dan saya cintai. Perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan serial kisah nabi dan rasul, yaitu kisah tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini adalah nabi yang ke-19 dalam urutan kisah para nabi dan rasul. Nabi Ilyas ini adalah keturunan dari Nabi Harun yang sudah kita lewati, yaitu Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ilyas ini adalah bin Pinhab, Pinhab bin Azar, Azar bin Harun, Harun bin Imran, Imran bin Qahid, Qahid bin Aziz, Aziz bin Lawai, Lawai bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Nabi Ilyas ini ada di negeri Ba'labak ya, ataupun Ba'labek, yang negaranya saat ini adalah negara Yordania. Negara Yordania atau di negeri Ba'labak ataupun Ba'labek. Karena memang saat itu kaumnya Nabi Ilyas yaitu menyembah berhala yang dinamakan dengan berhala Baal. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kisah Nabi Ilyas ini juga diungkapkan di dalam Al-Quran di beberapa surat. Di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyasa, kullu minas sholihin. Zakaria, kemudian Yahya, Isa, dan Ilyas, ini adalah semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kemudian di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, di dalam surat ini secara paralel di beberapa ayat, dari mulai ayat 123 dan juga ayat selanjutnya, ini dijelaskan tentang Nabi Ilyas. Di ayat yang ke-123 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh Ilyas ataupun Nabi Ilyas ini adalah benar-benar termasuk seorang rasul. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian di dalam lanjutan surat As-Saffat ayat yang ke-124 sampai ke-126 secara urut, Allah berfirman, wa idz qala liqaumihi ala tattaqun. Wa idz qala, dan ingatlah ketika dia, yaitu adalah Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu berkata kepada kaumnya, yaitu supaya mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa ala tattaqun, mengapa kalian semuanya tidak bertakwa? Karena pada saat itu kaumnya Nabi Ilyas, mereka ada durhaka kepada Allah, mereka musyrik, bahkan mereka
juga bukan hanya musik, tapi juga telah melakukan sebuah kesenangan hidup, pesta pora, mabuk-mabukan, dan membuat berhala yang mereka ciptakan sendiri, lalu meletakkannya, menaruhnya di sebuah gunung, di sebuah bukit yang namanya Gunung Karmal. Dan berhala itulah yang disebut dengan berhala Baal, seperti dijelaskan di dalam Al-Quran di surat As-Saffat di ayat yang ke-125. Atada'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Atada'una ba'lan, ya. Patutkah kamu menyembah Baal? Baal adalah sebuah berhala yang dibuat dari emas, kemudian sengaja diletakkan, ditaruh di sebuah gunung, di sebuah bukit yang sangat tinggi, namanya Gunung Karmal atau Bukit Karmal. Ini disembah oleh mereka, oleh kaumnya Nabi Ilyas, ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, atada'una ba'lan wa tazaruna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah Baal dan kau tinggalkan Allah, sebaik-baiknya pencipta? Sebaik-baiknya pencipta, sebaik-baiknya Allah yang menciptakan manusia. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, Allaha rabbukum wa rabba abaikum wa rabba abaikumul awwalin. Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Bani Israel yang memang sangat durhaka. Mereka bukan saja ingkar kepada Allah, mereka juga sengaja membuat Tuhan tandingan, membuat musyrik, ya, kemusyrikan, yaitu dengan menciptakan sebuah berhala yang namanya berhala Baal yang dijelaskan di dalam surat As-Saffat. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, atas kedurhakaan kaum Ilyas, kemudian Allah memberikan sebuah azab selama 3 tahun lamanya. Allah tidak menurunkan hujan, bahkan Allah memberikan sebuah keadaan yang sangat kering, tandus, kemarau yang panjang, kekeringan air. Dan saat itulah Nabi Ilyas datang kepada kaumnya. Mereka memberikan sebuah fatwa, kemudian mengajak agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ada beberapa di antara mereka, kemudian bahkan mereka juga meninggalkan kemusyrikannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar segera kemarau yang panjang yang tak pernah hujan. Saat itu kemudian Allah menurunkan hujan. Nah, lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setelah hujan Allah turunkan, kembali kehidupan mereka, perekonomiannya semakin menggeliat dan semakin pulih kembali. Tetapi ya sangat disayangkan, mereka Bani Israel, kaum Nabi Ilyas, kembali melakukan sebuah kemungkaran. Setelah Allah memberikan kenikmatan, memberikan hujan, kemudian memulihkan keadaan, mereka kembali durhaka, menyembah Baal, yaitu berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, tak henti-hentinya Nabi Ilyas terus menyerukan kebaikan, memerintahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja mereka tetap saja ingkar kepada Nabi Ilyas. Bahkan Nabi Ilyas diusir. Bahkan saat itu Allah menurunkan kembali sebuah azab, yaitu dengan keadaan gempa. Dan mereka menganggap bahwasanya gempa yang terjadi ini ada sebuah kesialan karena Nabi Ilyas memberikan sebuah dakwah ataupun fatwa kepada mereka. Oleh karena itu ketika itu Nabi Ilyas diusir dari kampung halamannya, dan suatu kisah menyebutkan Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua. Dalam persembunyian di gua inilah kemudian ia diberi makan, dihantarkan makanan oleh seekor burung gagak. Seekor burung gagak ini adalah burung yang membantu memberikan makanan
kepada Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas berada di sebuah persembunyian di sebuah gua. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, aula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai. Kemudian persembunyian Nabi Ilyas di gua ini juga diketahui, dan kemudian Nabi Ilyas semakin terusir dan semakin dijauhkan oleh mereka. Kemudian saat itu Nabi Ilyas mendapati sebuah tempat, bertemu dengan seorang perempuan tua, yang kemudian dia memohon kepada si perempuan tua tadi untuk sementara bersembunyi di tempat itu. Dan saat itu didapati di tempat seorang perempuan tua itu ada seorang laki-laki muda, yang kemudian yang laki-laki muda inilah yang tidak lain adalah seorang yang bernama Ilyasa, yang kelak nanti menjadi pengikut Nabi Ilyas. Dan saat Nabi Ilyas telah tiada, kemudian Nabi Ilyasa sebagai pengganti seorang nabi. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, kisah Nabi Ilyas ini luar biasa karena perjuangan yang menyiratkan kesedihan, kepedihan, diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di akhir kisah Nabi Ilyas bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah, wahai Allah, kembalikan aku kepadamu, matikan aku. Dan kemudian Nabi Ilyas doanya dikabulkan. Kemudian Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah tempat, ke sebuah negeri yang tidak diketahui orang. Lalu dia pergi ke tempat tersebut, dan di tempat itulah Nabi Ilyas sudah ditunggu dengan seekor kuda kiriman Allah, seekor kuda dari api. Kemudian Nabi Ilyas diperintahkan untuk naik ke atas kuda tersebut. Kemudian Nabi Ilyas diberikan sebuah pakaian, diberikan sayap, kemudian juga pakaian dari cahaya. Dan saat itu kemudian Nabi Ilyas terbang dan pergi menjadi penghuni langit, yang sampai saat ini saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam pandangan Islam salah satu nabi yang tidak diketahui kematiannya, yaitu adalah Nabi Ilyas, yang kemudian diangkat oleh Allah ke langit, sebagaimana nanti juga pada kisah Nabi Isa alaihissalam yang Allah angkat juga ke langit. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, Nabi Ilyas, nabi yang ke-9 dari kisah para nabi dan rasul. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah kita pelajari nabi-nabi terdahulu. Semuanya memberikan pesan kepada kita bahwasanya untuk mencapai satu impian, sebuah cita-cita yang diharapkan, tentu memerlukan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Nabi di dalam menyampaikan dakwanya, termasuk kita, karena kita adalah warisan para nabi, ya. Kemudian juga kita diwariskan oleh Al-Quran, Al-Hadis, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk menyampaikannya. Balighu anni walau ayatan. Ketika kita menyampaikan ayat Al-Quran dan menyampaikan hadis, tentu saja banyak tantangan, banyak rintangan. Dan disinilah kita meneladani kisah para nabi dan rasul, yang mereka itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam, nabi yang ke-19. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan tentu saja kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.